Selamat pagi, salam horas, Barita Siap Badung, Tona Siap Badung. Apa kabarmu saudaraku hingga pagi ini? Kiranya Tuhan selalu menyertaimu. Apapun yang kamu kerjakan hari ini, hendaklah sukses selalu mengikutimu. Saudaraku yang saya kasihi, ini hari ke-6 saya mengantarkan istri saya dinas pagi ke rumah sakit. Ya, tetap setia ya di tengah epidemi virus corona ya, COVID-19 ya. Sebagai suami tetap mengantarkan istri saya berangkat bekerja. Tak lupa dari rumah selalu berdoa dalam nama Yesus tutup bungkus ya. Istri saya pergi kerja dan pulang tak kurang suatu apapun. Tetap dalam sukacita ya. Jangan lupa tetaplah bekerja, bahagiakan hatimu ya. Saudaraku yang saya kasihi, pagi ini saya mau bercerita tentang manifestasi iman ya. Tentang bagaimana sebenarnya berhikmat ya. Jangan salah paham tentang berhikmat ya. Jangan salah paham berhikmat. Karena saya lihat banyak orang-orang yang mengaku berhikmat ya di sosial media, tapi begitu menemukan gambar, foto, animasi yang belum tentu kebenarannya ya akan virus corona ini, langsung main sebar ya, upload gitu ya. Tapi dia mengaku berhikmat gitu ya. Sebenarnya orang berhikmat bukan begitu ya saudaraku ya. Orang berhikmat itu ketika menemukan gambar ya dicek dulu kebenarannya saudaraku ya. Itu yang berhikmat ya. Atau yang lebih baik berdoa dulu ya. Lipat tangan berdoa, tanya ya, biar rohmu digerakkan, apa ini perlu disebarkan, apa ini perlu diupload. Begitu saudaraku yang berhikmat menurut saya. Jadi jangan kamu langsung menuduh ketika kamu sebar, kamu merasa yang berhikmat gitu ya. Jangan ketemu ayat langsung main sebar, langsung main upload, ketemu ayat dikasih orang baca di Facebook ada ayat langsung ini gitu ya. Atau ketika menemukan korban di Italia ada 7.000 langsung sebar, bukan. Berhikmat itu ya saudaraku ya, kamu berdoa dulu biar rohmu dituntun ya. Ini perlu nggak diupload gitu ya Tuhan ya. Ini perlu nggak disebar ya Tuhan ya. Begitu yang berhikmat menurut saya ya. Jadi jangan merasa kamu yang berhikmat, kamu yang menyebar gitu ya. Saya pagi ini sama bersaksi dulu tentang bagaimana manifestasi iman ya. Bagaimana tentang iman yang benar ya. Jadi jangan takut ya menghadapi maut. Tidak ada orang beriman takut menghadapi maut. Tapi maut maut yang benar ya. Artinya begini. Ketika kamu bikin apa ya pertanyaan ya, atau ada yang bilang ke saya itu, coba kamu masukkan tanganmu ke api, terbakar enggak gitu ya. Saya pikir pertanyaanmu pertanyaan orang yang nggak beriman gitu ya, nggak berhikmat gitu loh. Tujuannya apa gitu loh, dimasukkan tangan ke api gitu ya. Makanya saya selalu bilang mereka yang bekerja itu ada kepentingan yang lebih besar ya. Ada kepentingan yang lebih besar kenapa dia masih bekerja di tengah epidemi virus corona ini ya. Saudaraku yang saya kasihi, saya selalu menyaksikan bagaimana kekuatan roh ya, penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Makanya kalau bekerja itu berangkat kerja jangan lupa ya. Jangan lupa berangkat dari rumah katakan dalam nama Yesus saya berangkat kerja ya. Tutup bungkus ya. Jangan asal main bablas aja berangkat ya. Jangan ya. Orang beriman itu harus berdoa dari rumah baru berangkat kerja ya. Jangan main libas saudaraku. Saudaraku yang saya kasih, saya mau bersaksi dulu ya pagi ini. Kebetulan saya didiagnosa diabetes. Diabetes saya tinggi ya. Saya penyakit gula darah tinggi ya. Jadi tahun 2014 saya itu didiagnosa ya gula ya. Dan saya tumbang ya. Saya ada 2 bulan opname. Saya itu gulanya di atas 800 saudaraku ya. Gula saya itu di atas 800 ya. Dan saat itu dokter bilangin saya itu sudah koid ya. Sudah katanya ke istri saya, Bu Mala bersabar ya, Bapak sudah selesai gitu ya. Saat itu saya menghadapi namanya sakaratul maut ya. Jadi bagi Anda yang belum menghadapi sakaratul maut, kamu jangan banyak cerita ya. Bagi kamu yang belum pernah menantang maut, jangan banyak cerita ya. Saya sudah menghadapi namanya sakaratul maut ya. Saya sudah menghadapi antara hidup dan mati. Waktu itu gula saya 870 ya. Waktu itu saya itu gula darah 870 ya. Dan saya itu terbaring lemah ya di rumah sakit ya.
Sebentar ya, sebentar saudaraku ya. Kebetulan ini jarum saya ya. Jadi saya itu 3 kali ya. Saya itu 3 kali sehari harus disuntik dengan ini. Ya, bayangkan 3 kali sehari, 1 tahun berapa ya? Ya, 1 tahun ya berapa ya? Ya, udah 1000-an ya, 1000 suntikan ini ke tubuh saya dalam 1 tahun ya saudaraku ya. Sebentar saya suntik dulu ya. Biasanya ke perut ya, tapi biar kelihatan saya suntik ke tangan aja ya saudaraku ya. Sebentar saya suntikkan dulu ya. Jadi saya mau memberikan kesaksian itu bukan kesaksian abal-abal ya saudaraku ya. Jadi kamu yang belum pernah yang namanya mengalami sakratul maut, jangan langsung menuduh orang bodoh, jugul apa segala macam ya. Jadi kalau imanmu lemah, kamu jangan menghakimi iman orang ya. Saya tidak percaya ya, tapi yang ajaib Yesus namanya akan selalu menjagai saya ya. Saya percaya dengan itu. Dan sudah saya buktikan 6 tahun bro ya. 6 tahun saya buktikan itu. Jadi jangan kamu langsung bilang mencobai Tuhan lah, karena kamu hari Minggu kemarin gak ibadah ya. Langsung kalau sudah tahu itu corona ini, kamu itu lebay, kamu saya bilangin. Kami itu lebay ya. Ya saudaraku ya. Sebentar saya suntik dulu ya. Saya suntik dulu. Biar kita jangan salah paham tentang manifestasi iman yang benar gitu ya. Ya, sebentar saya suntik dulu. Ini ya saudaraku ya. Ini saya lakukan 3 kali sehari ya. Biar paham ya. Bagaimana manifestasi iman yang benar ya. Oke, saya sudah selesai suntik. Ini 3 kali sehari saya suntikkan ke tubuh saya ya. Kebetulan saya diabetesnya tinggi ya. Saya itu kalau masih 500-600 saya belum sakit ya. Belum. Saya itu tumbang kalau sudah di 800 ya. Gulanya di 800 baru tumbang ya. Jadi begini saudaraku. Ketika saya menghadap yang namanya sakratul maut itu ya. Ketika saya menghadap yang namanya kemarin saya di opname ya. Waktu itu saya 870 gulanya. Ketika para medis mengatakan banyak orang di 500-600 sudah tumbang ya. Tapi ketika para medis ya bercerita ke istri saya, kebetulan istri saya juga perawat ya, istri saya juga orang medis. Istri saya juga sudah mulai gelisah gitu ya. Tapi dalam ketidakberdayaan saya itu waktu itu, karena saya waktu itu belum tahu saya diabetes ya. Tapi ketika dikasih tahu, saya tidak begitu shock, saya tidak begitu shock. Karena saya memang dari sejarah hidup saya itu selalu saya memanifestasi ya, implementasi ya. Saya selalu membuktikan iman saya. Tapi iman yang benar saudara ya, artinya begini. Ketika kita harus sakit dalam situasi kerja, saya pikir ada rencana Tuhan di sana. Kenapa kita harus sakit ya? Ketika kita harus terkena maut di dalam situasi kerja ya, ada rencana Tuhan di sana ya. Kecuali Anda memang meninggalnya di diskotik, Anda meninggalnya di kedai tuak, Anda meninggalnya di kafe ya. Ya itu namanya itu iman yang bodoh itu ya. Ya. Tapi kalau karena kerja kamu itu harus kena malapetaka, apa yang mau kamu sesali? Coba. Hal apa yang mau kamu sesali ketika ada orang-orang dalam mau kerja, mau apa harus celaka, coba. Apa yang mau kamu sesali ya? Jadi jangan kerdilkan iman ya, jangan ya. Ya jangan kerdilkan ya. Jadi gini saudara, saya lanjut cerita saya. Dalam ketidakberdayaan itu saya pegang tangan istri saya. Waktu itu memang saya sedikit ada menangis ya, tapi bukan menangis nggak karuan saudaraku. Tapi saya sering membuktikan iman saya di dalam kitab Matius yang mengatakan, kitab Matius 7 yang mengatakan, mintalah maka akan diberi ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Ini berapa kali saya praktekkan dalam hidup saya ya. Ketika itu saya pegang tangan istri saya bilangin, jangan kehilangan ya. Jangan kehilangan iman gitu loh. Jangan kehilangan iman. Lipat tanganmu, berdoa, katakan, Tuhan Yesus, suami saya ini masih punya tanggung jawab. Punya anak 2 yang masih kecil, punya istri yang harus ya diurus gitu ya. Katakan begitu saya bilangin. Setiap malam kamu elus kepala saya dan katakan begitu kepada Tuhanku. Puji Tuhan saudaraku, saat ini saya masih sehat gitu ya. Banyak orang yang tidak percaya saya itu diabetes gitu ya.
Banyak orang bertanya, masa sih abang diabetes gitu ya, masa sih Pak Eko diabetes gitu ya, kok sehat gitu ya, kok badan berotot gitu ya, diabetes ya. Saya bilang ada satu kuasa ya. Ada satu kuasa yang menyembuhkan, namanya Yesus ya. Dan saya tidak pernah khawatir. Anda tahu kalau orang diabetes ya, Anda tahu gimana kalau diabetes itu? Hah? Paham nggak Anda? Pernah nggak lihat orang diabetes ya? Kalau di tanah Batak itu namanya aji tutur ya. Diabetes itu aji tutur, saudaraku ya. Ya. Tapi saya percaya ada kuasa. Banyak orang bilang, abang jangan kerja banyak ya, abang jangan letih segala macam. Banyak ke saya begitu ya. Kebetulan saya kegiatannya jual beli kendaraan ya. Saya kegiatannya jual beli kendaraan. Kadang saya pulang jam 2, kadang pulang jam 3 pagi ya. Itu. Tapi pola makan tetap saya atur ya, karena memang orang diabetes harus jaga pola makan ya. Yang kedua, jangan merokok, jangan minum alkohol ya, jangan. Tapi saat ini saya rasakan kuasa Tuhan bekerja dalam saya ya. Kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya. Dan puji Tuhan saat ini saya masih sehat, saya masih bisa menafkahi anak istri saya masih tetap papa terbaik buat kedua anak gadis saya ya. Saudaraku yang saya kasih, tetaplah ketika kamu berangkat kerja, tetaplah berdoa ya, karena itu saya praktekkan luar biasa. Dan yang kedua ya, tetap didoakan anak-anak dan istri kita ya, itu sangat luar biasa ya. Jadi bagi kamu yang belum pernah membuktikan imanmu, kamu jangan banyak cerita ya, jangan ya. Jangan lemahkan iman orang ya. Saudara yang saya kasih, saya juga meluruskan ya, karena di tengah beredarnya virus corona ini banyak orang yang menakut-nakutkan ya. Saya jelaskan begini. Saya klarifikasi dulu. Kemarin ada berita pendeta di Bandung, di salah satu gereja itu meninggal ya. Dan dirame-ramekan itu kena namanya virus corona ya. Kebetulan saya jemaat GBI ya. Dan saya tahu beliau itu memang tipus ya. Dan beliau itu masuk rumah sakit karena GE ya. Diare ya, mencret gitu ya. Gitu loh. Sudah ada penyakit saudaraku ya. Jadi bukan otomatis dari sehat kena langsung, bukan. Ya. Oke saudaraku, ya nanti saya sambung lagi, saya mau sarapan dulu ya. Jangan lupa tetap isi tubuh ya, banyak makan. Cuman saya penyakit diabetes yang banyak makan ya. Kebanyakan orang diabetes gak mau makan gitu ya. Terima kasih saudaraku, saya sudah meluruskan satu berita juga ya. Pak pendeta itu tipes ya, diare ya. Jadi jangan kamu sebar-sebarkan, langsung main gitu ketemu di Facebook, di media sosial kamu sebarkan tanpa berhikmat ya. Ya. Berdoa dulu, Tuhan, apakah berita ini perlu saya sebar gitu ya. Ya. Karena saudaraku perlu Anda ketahui, kebetulan basic pendidikan saya itu ekonomi ya. Saya studi pembangunan, saya ilmu ekonomi studi pembangunan. Jadi efek daripada lockdown yang Anda maksud itu sangat menyeramkan saudaraku ya. Karena kami basicnya di ekonomi ya. Jadi bagi temanku yang tidak paham tentang itu, kamu tak usah ya. Memang susah sih, ngajari orang bebal itu susah ya. Mengajari orang bebal itu susah ya. Dia sudah tidak ada basic matematika, tidak ada pendidikan bahasa Inggris, tidak ada, yang semua ini nggak ada ekonomi, tapi tiba-tiba pintar. Itu yang saya sangat apa ya, heran saya melihat manusia begitu ya. Orang menerangkan dari basic ilmunya, dia nolak gitu ya. Ya saya basic ilmunya di ekonomi, ya saya terangkan secara ekonomi gitu ya. Gitu loh. Jangan kamu tiba-tiba, saya tahu kamu itu tidak ada basic pendidikannya ya. Gitu, tiba-tiba kamu pintar. Ya saudaraku saya kasihi, selamat pagi, tetaplah jadi pejuang sejati, nafkahi anak istrimu ya, tetaplah jadi suami ya, tetaplah jadi istri untuk anak-anak ya. Salam Horas Barita Siap Bandung. Haleluya.